Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, istri Abu Nawas mempunyai keahlian membuat kain dari bulu domba. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas sebagai ladang usaha untuk mendapatkan penghasilan. Akan tetapi, niatan Abu Nawas tersebut awalnya sempat ditolak sang istri. Ia beranggapan bahwa saat ini bulu domba harganya lumayan mahal. Kalaupun sampai ditenun menjadi kain, keuntungannya tidak mencukupi. Kau tenang saja, aku bisa membelikanmu bulu domba dengan harga yang cukup murah, tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar dan menemui penjual kambing. Mau beli kambing yang seperti apa tuan? Tanya si penjual. Yang harganya paling murah, jawab Abu Nawas. Oh, ada, tapi sudah tua dan juga kakinya pincang, balas si penjual. Mana? Coba tunjukkan, pinta Abu Nawas. Si penjual pun lalu membawakan kambing yang diinginkan Abu Nawas. Berapa harganya? Tanya Abu Nawas. 2 dinar saja tuan, jawab si penjual. Baik, aku akan membelinya. Adakah kambing lain yang juga murah? Tanya Abu Nawas. Banyak tuan, tapi masih ada di kandang. Kalau tuan berminat, akan saya ambilkan, kata si penjual. Iya, ambilkan saja semuanya, timpal Abu Nawas. Tapi apa tuan yakin kambingnya sudah pada tua semua dan juga rata-rata bertubuh cacat, kata si penjual memberitahu. Iya, tidak apa-apa, balas Abu Nawas. Setelah semuanya dibawa ke hadapan Abu Nawas, transaksi pun segera dilakukan. Si penjual merasa bahagia karena kambing-kambingnya yang tua dan cacat bisa laku terjual. Bahkan sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan bonus 1 kambing kepada Abu Nawas. Ketika Abu Nawas membawa pulang kambing-kambingnya, ia berpapasan dengan salah satu kawannya yang bernama Tuan Hamid. Melihat Abu Nawas membeli banyak domba tua dan banyak cacat, Tuan Hamid merasa heran dan aneh. Hei Abu Nawas, untuk apa kambing seperti itu? Kalaupun dimasak dagingnya sudah tua, pasti rasanya tidak enak, kata Tuan Hamid. Kamu pasti kena tipu lagi, iya kan? Tanya Tuan Hamid melanjutkan. Tidak, aku memang sengaja membelinya karena harganya murah, balas Abu Nawas. Tentu saja murah, kambingnya sudah pada tua dan banyak cacat. Kalau aku jadi kamu, aku tak akan mau membelinya meskipun harganya murah, ujar Tuan Hamid. Karena penasaran, Tuan Hamid kembali bertanya, sebenarnya untuk apa semua kambing-kambing ini? Abu Nawas menjawab, begini Tuan Hamid, aku hanya akan memanfaatkan bulunya saja. Nanti oleh istriku akan dijadikan benang kain. Benang kain tersebut akan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Mendengar penjelasan tersebut, Tuan Hamid mencoba memberinya solusi. Kenapa tidak beli bulu domba saja Abu Nawas? Sudah bersih dan siap untuk dijadikan benang, tutur Tuan Hamid. Bulu domba harganya justru lebih mahal. 1 ekor kambingnya saja 10 dinar. Sedangkan kambing-kambing ini cukup dengan harga 2 dinar, terang Abu Nawas. Disitulah Tuan Hamid baru menyadari akan kecerdikan Abu Nawas. Ia bisa membeli bulu domba dengan harga yang sangat murah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan malah justru tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan keduanya semakin bertambah akrab.
Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat angker. Suatu hari, Abu Nawas mengajak Hasan pergi ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan turun cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah. Untungnya, tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. "Kita pulang naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Sialan, kentutmu bau sekali Hasan," gerutu Abu Nawas. Dengan tertawa Hasan menjawab, "Bukan aku yang kentut, tapi keledaimu." Keduanya pun lalu tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian, sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker, dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas berkata, "Sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Tidak ada siapa-siapa, Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya, Hasan kembali menoleh ke belakang. "Tidak ada siapa-siapa. Kamu jangan menakut-nakuti aku, Abu Nawas," kata Hasan gemetaran. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas. "Sudah aku bilang tidak ada orang," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kentut di muka orang sembarangan," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya tidak ada orang. Aku kan sudah tanya apakah di belakangku ada orang. Kau bilang tidak ada. Saya tanya sampai 3 kali, tapi kau tetap mengatakan tidak ada. Malah kau menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya apakah ada orang di belakangku, bukan di belakangmu," jelas Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjain Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak, si wanita menceritakan masalahnya. "Suamiku di penjara, Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan," ucap si wanita. "Memangnya kenapa suami ibu sampai di penjara?" tanya Abu Nawas. "Suamiku petani yang miskin, tapi oleh Menteri Istana dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan supaya bayarnya setengah saja, tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke dalam penjara," kata si wanita menjelaskan. "Jadi itu masalahnya. Baiklah ibu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara," balas Abu Nawas.
Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya. Baik di pasar maupun di dalam keramaian, ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. "Hai kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat." Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu." Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya, ia terus menggaungkan ucapannya dimanapun tempat, dimanapun ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. "Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian?" tanya Baginda Raja emosi. "Benar Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. "Kurang ajar kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat," bentak Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar?" protes Abu Nawas. "Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati," balas Baginda Raja. "Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya," tanya Abu Nawas berkilah. "Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang sholat itu perbuatan dosa? Sedangkan sholat itu kewajiban umat muslim. Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu sholat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan sholat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa," jawab Baginda Raja bertambah emosi. "Sabar dulu Paduka Yang Mulia, yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya," ujar Abu Nawas menjelaskan. "Oh, begitu. Lalu bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi ampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka Yang Mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seseorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan," balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. "Ya, kamu benar, tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang?" tanya Baginda Raja. "Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka.
karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami, seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan, dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. Siapa orangnya dan kenapa ia sampai dipenjara? Tanya Baginda Raja. Dia itu tetanggaku Paduka. Dia dipenjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin Paduka yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaannya ini dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku, titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Kisah selanjutnya. Suatu hari sang raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas tersimpan harta karun berupa intan dan permata. Keesokan paginya sang raja memanggil penasehat istana. Ia pun kemudian menanyakan arti mimpinya semalam. Penasehat kerajaan yang memang tidak suka dengan Abu Nawas memanfaatkan kesempatan ini dengan melancarkan rencana jahatnya. Mungkin harta karun itu memang ada di rumah Abu Nawas, Baginda. Bagaimana kalau rumah Abu Nawas kita bongkar saja? Usul penasehat istana. Entah kenapa sang raja mau saja menuruti usulan tersebut. Baiklah, kumpulkan beberapa prajurit dan pergilah ke rumah Abu Nawas untuk menggali tanah di bawah rumahnya. Si penasehat istana dan beberapa prajurit segera pergi ke rumah Abu Nawas. Namun setibanya di sana, ternyata Abu Nawas sedang tidak ada. Mereka hanya menjumpai istri dan anak-anaknya Abu Nawas. Tanpa menunggu persetujuan Abu Nawas, penasehat istana langsung memberi perintah kepada para prajurit agar segera membongkar rumahnya dan menggali tanah di bawahnya. Istri Abu Nawas tak berani melarang. Ia hanya bisa menatap sedih bersama anak-anaknya. Setelah puas mengobrak-abrik rumah Abu Nawas, mereka tak menemukan apa-apa. Kemudian penasehat istana dan para prajuritnya langsung balik ke istana tanpa meminta maaf, apalagi mengganti kerugian yang dialami keluarganya Abu Nawas. Bagaimana? Apakah kamu menemukan harta karunnya? Tanya Baginda Raja. Tidak ada yang mulia, kami sudah berusaha menggalinya tapi tak menemukan apa-apa, jawab penasehat istana dengan tersenyum puas. Sementara Abu Nawas yang baru pulang mendapati rumahnya sudah berantakan. Terlihat juga raut kesedihan pada istri dan anak-anaknya. Apa yang sudah terjadi? Siapa yang telah melakukan ini? Tanya Abu Nawas geram. Sang istri pun lalu menceritakan yang melakukannya adalah prajurit istana bersama penasehatnya. Alasannya apa mereka menghancurkan rumahku? Tanya Abu Nawas bertambah geram. Kata penasehat istana, itu suruhan Baginda Raja. Raja berdalih tadi malam bermimpi di bawah rumah kita terdapat harta karun. Tapi setelah mereka menggalinya, mereka tidak menemukan apa-apa, sahut istrinya. Sejenak Abu Nawas terdiam mendengar cerita tersebut. Kurang ajar, aku harus membalaskan semua perbuatan ini, batin Abu Nawas dalam hati. Jangankan memberi ganti rugi, meminta maaf pun tidak, sungguh keterlaluan. Antara sakit hati dan kecewa bercampur jadi satu, sampai Abu Nawas tak bisa berpikir bagaimana cara membalaskan dendamnya. Makan malam yang disediakan oleh istrinya pun tidak disentuhnya. Nafsu makannya hilang terbawa emosi yang sulit terpendam. Keesokan harinya,
Abu Nawas melihat makan malamnya yang tidak disentuh telah dikerubungi oleh banyak lalat. Dari situlah muncul ide untuk membalaskan dendamnya. Ia pun segera menyuruh istrinya untuk mengambilkan plastik dan pentungan dari besi. Lalat-lalat yang sedang mengerubungi makanannya dimasukkan ke dalam plastik. Setelah dirasa mendapatkan banyak lalat, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap sang raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, sang raja sempat kaget. Begitu juga dengan penasehat istana yang ada di sampingnya. "Ada perlu apa, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan ada tamu-tamu yang tak diundang tanpa izin telah memasuki rumahku dan berani memakan makananku," kata Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Lalat-lalat ini, Baginda yang mulia," balas Abu Nawas sambil menunjukkan plastik yang penuh berisi lalat. "Hamba meminta keadilan, Baginda," sambung Abu Nawas. "Lalu keadilan macam apa yang kau inginkan dariku?" ujar Baginda Raja. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal ini," ucap Abu Nawas memulai tipu muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai membuka plastiknya. Lalat-lalat itu pun berterbangan ke sana kemari. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga nan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit, seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Dan ketika lalat itu menempel di baju penasehat istana, Abu Nawas memukulnya berkali-kali, sampai-sampai penasehat istana tersebut jatuh pingsan. Melihat hal itu, Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Ia terlalu gampang menyetujui usulan penasehat istana tanpa memikirkan nasib orang lain. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Sementara barang-barang kesayangan Raja Harun al-Rasyid banyak yang hancur. Penasehat istana yang tidak suka dengan Abu Nawas juga merasakan akibatnya. Ia pingsan karena dipukul berkali-kali oleh Abu Nawas. Bukan cuma itu saja, sang raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang pemuda yang gemar mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci, namun mereka tak berani menegurnya. Karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegurnya. Yang lebih menjengkelkan, si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun, entah itu orang yang lebih tua maupun pemuka agama. Suatu ketika si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang dikerjai bukanlah orang sembarangan, melainkan tokoh pemuka dari berbagai agama. Pertama, ia mendatangi seorang rahib. "Tuan, izinkan saya berzina," kata si pemuda. Mendengar itu, sang rahib kaget bukan main. "Kalau kamu mau berzina, itu urusanmu. Jangan meminta izin dariku," jawab sang rahib. "Tapi aku menginginkan izin darimu. Tuan mau mengizinkan tidak?" tanya si pemuda kembali. "Tidak mungkin aku mengizinkanmu. Itu perbuatan yang melanggar agama. Kalau aku mengizinkanmu, sama saja aku memperbolehkan orang untuk berbuat dosa," balas sang rahib dengan tegas. Tanpa diduga,
si pemuda tiba-tiba melayangkan pukulan tepat mengarah di kepala sang rahib. Sang rahib langsung jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Si pemuda lalu pergi meninggalkannya. Aku akan mencoba mendatangi Tuan Pendeta. Aku ingin tahu apa jawabannya, kata si pemuda dalam hati. Ia pun lalu pergi ke rumah sang pendeta. Setibanya di sana, si pemuda lalu berkata, "Tuan Pendeta, izinkan saya berzina," pinta si pemuda. Sang pendeta tak kalah kaget dari sang rahib saat mendengar permintaan si pemuda. Sejenak sang pendeta terdiam. Kalau ia melarangnya, tentu si pemuda akan marah. Bisa-bisa ia dihajar habis-habisan. Sebab tabiat pemuda tersebut terkenal kasar dan jahat, pikir sang pendeta. "Wahai anakku, kenapa engkau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu," kata sang pendeta menyarankan. "Aku tidak mau. Aku masih ingin menikmati masa mudaku," ujar si pemuda. Sang pendeta terlihat kebingungan mendengar alasan si pemuda. Namun, ia juga harus berhati-hati dalam ucapan. Jangan sampai membuat si pemuda menjadi marah. "Bagaimana Tuan Pendeta? Apakah Tuan mau mengizinkan saya berzina?" tanya si pemuda. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau ia mengizinkan, sama saja ia memperbolehkan orang untuk berbuat dosa. Tapi kalau ia melarang, si pemuda akan menjadi marah dan tentu saja si pemuda akan menghajarnya. "Wahai anakku, saya sangat sayang kepadamu. Tidakkah engkau tahu bahwa siksa api neraka itu sangat pedih? Aku tidak ingin kamu masuk ke dalamnya hanya karena perbuatanmu," kata sang pendeta menasehati. "Maksud Tuan Pendeta apa? Mati saja belum sudah bicara tentang neraka. Tuan mau mengizinkan saya berzina atau tidak?" tanya si pemuda mulai emosi. "Maafkan saya, Nak. Dengan berat hati saya tidak berani mengizinkan. Itu semata-mata karena saya sangat sayang sama kamu. Saya tidak ingin kamu dimurkai oleh Tuhan," jawab sang pendeta. Tiba-tiba pukulan melayang ke arah kepala sang pendeta. Sang pendeta pun jatuh tersungkur ke tanah. "Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan, tidak usah berbelit-belit," kata si pemuda dengan geram. Ia pun lalu pergi meninggalkan sang pendeta. Kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Banyak orang-orang yang mengutuk perbuatan si pemuda. Akan tetapi si pemuda malah menjadi beringas, sehingga ia semakin ditakuti warga. Suatu kali, salah satu teman si pemuda berkata kepadanya, "Hai kawan, kenapa tidak kau tanyakan keinginanmu itu kepada Abu Nawas? Kalau jawabannya membuatmu jengkel, kamu hajar saja dia dan kamu pasti akan lebih ditakuti." Mendengar usulan temannya itu, si pemuda menjadi tertarik. "Benar juga katamu. Besok aku akan menemui Abu Nawas," timpal si pemuda. Pada esok harinya, si pemuda segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, si pemuda mendapati Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. "Tuan Abu, bolehkah saya masuk? Ada yang ingin saya tanyakan," kata si pemuda. "Oh, silahkan masuk. Kemarilah," balas Abu Nawas. Si pemuda lalu masuk dan duduk di samping Abu Nawas. "Apa yang ingin engkau tanyakan, wahai anak muda?" tanya Abu Nawas. "Tuan Abu, izinkan saya berbuat zina," pinta si pemuda. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum. "Sebelum aku menjawab permintaanmu, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Apakah kau siap menjawabnya?" tanya Abu Nawas.
"Silahkan Tuan bertanya," jawab si pemuda. "Kalau dia sampai bertanya tentang siksa neraka, saya akan langsung menghajarnya," pikir si pemuda. "Wahai anak muda, apakah kau rela bila ibumu berbuat zina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak akan rela dan saya akan melakukan apa saja asalkan ibuku tidak berbuat zina," jawab si pemuda. Demikianlah perasaan orang lain. Ia juga tidak akan suka bila hal itu terjadi pada diri ibunya. "Wahai anak muda, kelak nanti bila engkau mempunyai seorang putri, apakah engkau rela bila putrimu berzina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja saya tidak terima. Saya tidak rela bila putriku berzina dengan orang seperti itu," jawab si pemuda dengan tegas. Nah, orang lain pun demikian. Ia tentu tidak rela bila hal itu terjadi pada diri putrinya, timpal Abu Nawas. Si pemuda tampak merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia tak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. "Sekarang pertanyaan terakhir saya. Apa yang akan kamu lakukan bila kamu menitipkan suatu barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi orang yang kamu titipi tidak amanah, bahkan ia malah merusak barangmu yang sangat berharga," tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku akan marah. Bahkan aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis," jawab si pemuda. Abu Nawas kembali tersenyum mendengar jawaban si pemuda. Kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Jasad kamu, nyawa kamu, sejatinya adalah titipan Allah yang berharga yang Allah percayakan kepadamu. Tapi bila engkau mengotori dan merusaknya dengan perbuatan bejatmu, lalu kamu menghadap keharibaan Allah, kira-kira apa yang akan Allah perbuat kepadamu?" Tiba-tiba suasana mendadak jadi hening. Tanpa diduga, si pemuda langsung menangis dan duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas. "Tuan Abu, saya tidak sanggup membayangkan siksaan yang akan Allah berikan kepada saya. Saya ingin bertobat, Tuan Abu. Bimbinglah saya agar Allah berkenan memaafkan dosa-dosa saya," kata si pemuda sambil menangis sesenggukan. Berkat bimbingan dan nasihat Abu Nawas, si pemuda kini kembali ke jalan yang benar. Sifatnya yang jahat dan kejam kini berubah menjadi pribadi yang santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh orang-orang, namun sebaliknya, ia kini dicintai dan disambut hangat oleh masyarakat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, keluarga Abu Nawas adalah keluarga yang sederhana. Kesehariannya dalam mencari nafkah adalah sebagai pencari kayu di hutan. Meskipun kondisinya yang serba pas-pasan tak menyurutkan hatinya untuk selalu bersyukur. Suatu ketika, saat Abu Nawas tengah mencari kayu bakar di hutan, dia melihat segerombolan orang berwajah garang sedang berjalan menuju ke arahnya. Karena takut jadi sasaran kejahatan, Abu Nawas segera naik ke atas pohon untuk bersembunyi. Dan ternyata benar, gerombolan tersebut adalah para perampok yang baru saja melakukan aksinya. Mereka membawa beberapa karung yang berisi emas hasil rampokan. Mereka berjalan menuju ke arah batu besar yang berada tak jauh dari persembunyian Abu Nawas. Kemudian salah seorang yang merupakan ketua perampok berhenti dan berdiri tepat di hadapan batu besar. Ternyata di samping batu besar itu terdapat pintu rahasia yang menuju gua bawah tanah. Mereka lalu menyimpan semua harta hasil rampokan ke dalamnya. Sementara Abu Nawas yang sedang bersembunyi di atas pohon terus mengawasi mereka.
Setelah selesai menyimpan harta rampokan, para perampok ini menutup pintu rahasia dengan dedaunan. Mereka lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika situasi benar-benar aman, barulah Abu Nawas turun dari pohon. Kemudian ia berjalan menuju batu besar. Sesampainya di sana, nampaklah pintu rahasia yang hampir samar karena ditutupi oleh dedaunan. Abu Nawas segera membukanya dan memasuki gua bawah tanah itu. Betapa terkejutnya ia karena di dalam gua tersebut terdapat banyak sekali emas. "Apakah aku akan mengambil harta-harta ini?" tanya hatinya bimbang. "Baiklah, aku ambil sebagian untukku, dan sebagiannya lagi akan aku bagikan kepada tetanggaku yang kurang mampu," pikir Abu Nawas. Dengan cepat Abu Nawas mengambil salah satu karung yang berisi perhiasan emas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas lantas menceritakan peristiwa yang barusan dialaminya kepada sang istri. Sang istri sangat terkejut melihat emas yang begitu banyak. Dia pun memberikan usul kepada Abu Nawas supaya membagikan sebagian uang emas kepada para tetangga yang hidupnya serba kekurangan. Tentu saja Abu Nawas sangat senang dengan sikap sang istri yang tidak tamak, sebab dia sendiri telah punya rencana yang sama. Namun untuk menghitung uang emas yang telah didapatkan, Abu Nawas menjadi bingung karena uang emasnya begitu banyak sekali. Padahal ia ingin membaginya secara rata kepada para tetangganya yang miskin. Akhirnya ia berinisiatif pinjam timbangan kepada Abu Jahil selaku tetangga dekatnya. "Untuk apa pinjam timbangan? Memangnya kamu punya harta?" tanya Abu Jahil meledek. Abu Nawas hanya terdiam. Ia sengaja menutupi rahasia mengenai temuan emasnya agar tidak ada seorang pun yang tahu. Hal ini justru membuat Abu Jahil penasaran. Ia ingin tahu harta apa yang dimiliki Abu Nawas. Diam-diam sebelum Abu Jahil meminjamkannya, ia mengolesi timbangannya dengan minyak yang lengket. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil untuk mengembalikan timbangannya. Setelah Abu Nawas pergi, Abu Jahil langsung memeriksa timbangannya. Bukan main kagetnya Abu Jahil. Ia mendapati ada koin emas yang menempel di timbangan miliknya. Jadi Abu Nawas punya banyak emas, sampai-sampai dia menghitungnya memakai timbangan, gumam Abu Jahil. Dari situlah muncul rencana jahat di benak Abu Jahil. Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Abu Jahil bertambah kaget sebab ia melihat banyak sekali koin uang emas. "Hai Abu Nawas, dari mana kau dapatkan emas sebanyak ini? Cepat beritahu aku. Kalau kau menolak, aku akan menyebarkan rahasia ini ke semua orang," ancam Abu Jahil. Dengan terpaksa Abu Nawas memberitahu di mana ia mendapatkan emas-emas tersebut. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil langsung mendatangi gua bawah tanah. Ia membuka pintu rahasia dan memasukinya. "Luar biasa, emasnya banyak sekali," teriak Abu Jahil kegirangan. Karena sifat tamaknya ini, Abu Jahil berniat membawa semua emas-emas itu. Tapi naasnya, saat ia tengah asik memasukkan emas ke dalam karung, tiba-tiba gerombolan perampok datang memerkokinya. Akibatnya, Abu Jahil dihajar habis-habisan sampai jatuh pingsan. Ia pun lalu dibuang ke tengah hutan. "Pasti ada orang lain yang berhasil mengambil emas, soalnya karungnya kurang satu," kata ketua perampok. Dia pun perintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk menyelidiki siapa orangnya yang tahu tempat rahasia penyimpanan emas. Para perampok ini lalu menyebar ke setiap desa yang berada di sekitar hutan. Mereka lalu menanyai warga setempat. "Apakah Tuan mendengar ada orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak?" tanya salah satu perampok. "Iya, ada, namanya Abu Nawas," jawab salah satu warga. "Bisakah kau tunjukkan di mana rumahnya?
Nanti saya akan memberimu bayaran, ujar si perampok. Para perampok pun lalu diantar sampai di depan rumahnya Abu Nawas. Ini dia rumahnya, kata warga tersebut. Terima kasih, ini bayaran untukmu. Silahkan pulang, balas si perampok. Kemudian salah satu anak buah perampok bertanya kepada pimpinannya, bagaimana tuan? Apakah kita langsung saja bunuh dia? Jangan sekarang, ini masih sore. Nanti malam kita datang lagi ke sini, lalu kita bunuh dia dan keluarganya, jawab ketua perampok. Ternyata pembicaraan mereka terdengar oleh Hamid, salah satu tetangga Abu Nawas. Setelah para perampok pergi, Hamid segera menemui Abu Nawas. Hai Abu Nawas, nyawamu dalam bahaya. Nanti malam para perampok akan mendatangi rumahmu. Mereka berniat untuk membunuhmu. Sontak Abu Nawas terkejut dan menjadi ketakutan. Berapa jumlah mereka? Tanya Abu Nawas. Sekitar 20 orang Abu Nawas, jawab Hamid. Sesaat Abu Nawas terdiam. Ia mencari ide supaya bisa selamat. Baiklah Hamid, demi keamanan istri dan anak-anakku, untuk malam ini izinkan mereka menginap di rumahmu. Dan aku butuh bantuanmu untuk menghadapi mereka. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu separuh dari emas-emasku, kata Abu Nawas. Hamid pun menyetujuinya. Saat itu juga istri dan anak-anak Abu Nawas diantar menuju ke rumahnya. Setelah waktu menjelang malam, ketua perampok bertamu ke rumah Abu Nawas dengan menyamar sebagai saudagar minyak. Ia datang mengendarai gerobak yang berisi muatan 20 tong besar. Awalnya Abu Nawas tidak menyadari bahwa tamunya adalah ketua perampok. Tuan, bolehkah saya numpang menginap di sini? Tanya si perampok. Oh, silahkan. Tuan dari mana dan apa yang ada dalam tong itu? Tanya Abu Nawas sambil menunjuk tong yang ada di gerobak. Saya ini adalah saudagar minyak, Tuan. Tong-tong tersebut berisi minyak dagangan saya, jawab ketua perampok. Ia pun lalu diizinkan masuk dan dijamu berbagai macam hidangan. Abu Nawas juga mengizinkan 20 tong yang ada di gerobak ditaruh di belakang rumahnya. Tidak berapa lama, datanglah Hamid ke rumah Abu Nawas. Melihat di rumahnya ada tamu, Hamid pun langsung mengenali bahwa tamu tersebut adalah ketua perampok. Hai Abu Nawas, kemarilah. Dia itu perampok yang aku ceritakan, bisik Hamid. Sialan, hampir saja aku tertipu olehnya, ucap Abu Nawas. Tapi untuk menutupi kecurigaannya, Abu Nawas masih tetap berpura-pura melayaninya dengan ramah. Hamid, selagi aku melayani dia, tolong periksa apa isi tong-tong yang dibawanya, perintah Abu Nawas. Hamid pun segera pergi ke belakang rumah dan mulai memeriksanya. Saat tongnya diketuk satu persatu, terdengar suara dari dalam. Siap Tuan, kami menunggu perintah Tuan untuk keluar. Para anak buah perampok mengira yang mengetuk adalah ketuanya. Disitulah Hamid baru tahu, ternyata ke-20 tong tersebut berisi anak buah perampok yang sedang bersembunyi. Kemudian Hamid langsung memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Abu Nawas menyuruh Hamid untuk memanaskan minyak sebanyak mungkin. Setelah minyaknya panas mendidih, Abu Nawas dan Hamid menuangkannya ke dalam tong satu persatu. Akibatnya, semua anak buah perampok menderita kepanasan dengan kulit terkelupas, hingga akhirnya mereka pun meninggal. Abu Nawas lalu kembali menemui ketua perampok yang masih duduk di ruang tamu. Bagaimana Tuan? Apakah makanannya enak? Tanya Abu Nawas. Waduh, enak sekali Tuan. Terima kasih atas jamuannya, jawab ketua perampok. Baiklah, saya mau istirahat dulu. Silahkan Tuan tidur di sini, balas Abu Nawas. Tapi bagaimana dengan tong-tong barang dagangan saya?
apakah aman? Saya takut akan dicuri maling, ujar ketua perampok berpura-pura. Jangan khawatir tuan, di belakang rumah saya ada jin penghuninya. Dia akan marah bila ada yang akan berbuat jahat, timpal Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sudah masuk ke dalam kamar, ketua perampok langsung menuju ke belakang untuk memberitahu anak buahnya bahwa sekarang sudah saatnya untuk bertindak. Tapi saat ia membuka tongnya, ia terkejut dan ketakutan tatkala melihat semua anak buahnya mati dengan kondisi mengenaskan. Ini pasti ulah jin penghuni tempat ini, pikirnya. Si ketua perampok pun segera kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas selamat dari ancaman pembunuhan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berada di kebun, ia melihat ada seekor kambing yang tersesat. Untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada pemiliknya, kepalanya tengok kanan dan kiri melihat ke segala penjuru arah. Tidak ada siapa-siapa, lebih baik aku bawa pulang saja, pikir Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera membawa pulang kambing tersebut. Kemudian kambing itu disembelih dan dibikin menjadi hidangan yang lezat. Ketika ia hendak menyantapnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun lalu bangkit dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah Tuan Hamid. Kebetulan sekali kau datang. Aku barusan membuat hidangan sop kambing. Mari makanlah bersamaku, ajak Abu Nawas. Tentu saja ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh Tuan Hamid. Setelah mereka selesai makan, Tuan Hamid bertanya kepada Abu Nawas, "Perasaan kau tidak memelihara kambing, dari mana kau mendapatkannya?" Abu Nawas menjawab, "Oh itu, tadi pagi waktu aku di kebun, aku menemukan kambing tersesat. Daripada diambil orang, lebih baik aku bawa pulang saja." Tuan Hamid kembali bertanya, "Apa kau yakin tidak ada pemiliknya?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja yakin. Sebelum aku membawanya pulang, aku periksa dulu di sekelilingnya. Ternyata tak ada seorang pun yang kulihat." Mendengar itu, Tuan Hamid masih merasa khawatir. "Tapi Abu Nawas, bagaimana bila nanti di akhirat kelak Tuhan bertanya tentang perbuatan ini?" tanya Tuan Hamid. "Akan aku katakan bahwa aku tidak makan daging kambing," jawab Abu Nawas. "Tapi kenyataannya kamu memakan kambing itu, bukan? Bagaimana bila kambing yang kau makan ternyata ada pemiliknya dan kambing tersebut dihidupkan kembali untuk menjadi saksi?" tanya Tuan Hamid. "Itu malah bagus. Bila ia hidup kembali, aku akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Maka selesailah perkara," ujar Abu Nawas. Spontan, Tuan Hamid tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar ada seorang penggembala kehilangan satu ekor kambingnya. Kabar tersebut pun lalu oleh Tuan Hamid segera disampaikan kepada Abu Nawas. "Tuh kan, apa aku bilang? Kambing tempo hari yang kau masak ternyata ada pemiliknya," kata Tuan Hamid memberitahu. "Ah, itu soal mudah. Kau tinggal bayar saja kambingnya," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kamu kan yang menyembelih dan memasaknya," ujar Tuan Hamid. "Iya, benar. Tapi kita berdua sama-sama memakannya, bukan? Kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan ini, aku juga akan mengajakmu turut serta. Jadi kita berdua sama-sama masuk neraka," timpal Abu Nawas. "Dasar sialan kamu Abu Nawas," gerutu Tuan Hamid. Akhirnya Tuan Hamid pun menemui si gembala untuk membayar kambing sebagai ganti ruginya.
Kisah selanjutnya. Pernah suatu kali, perbuatan Abu Nawas dianggap hampir mencelakai Baginda Raja. Padahal Abu Nawas tidak sengaja, bahkan tidak merasa melakukan hal itu. Ini pasti akal-akalan Baginda untuk bisa menghukum saya, pikir Abu Nawas. Tidak lama berselang, datanglah beberapa prajurit kerajaan ke rumah Abu Nawas. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan segera tiba. Ketika para prajurit kerajaan datang, ia sedang mencangkul di ladangnya, dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda Raja. Abu Nawas tidak berkutik, ia pun akhirnya mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Untuk meminta bantuan tetangganya rasanya tidak mungkin, karena mereka juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Abu Nawas pun akhirnya menemukan ide yang cemerlang. Tak menunggu lama, Abu Nawas langsung memanggil prajurit penjaga penjara. "Tuan, bisakah aku minta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu Abu Nawas?" tanya prajurit. "Bolehkah aku pinjam pensil dan selembar kertas? Aku ingin menulis surat untuk istriku. Sebab aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Prajurit tersebut lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata ia melaporkan permintaan Abu Nawas itu kepada Baginda Raja. "Penuhi saja permintaannya. Aku penasaran rahasia apa yang selama ini Abu Nawas sembunyikan," ujar Baginda Raja. Prajurit itu pun lalu kembali menemui Abu Nawas dengan membawa pensil dan kertas. Kemudian Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, jangan sampai ada orang mencangkul di ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun di dalam tanah tersebut. Dan jangan ceritakan rahasia ini kepada siapapun. Jaga baik-baik ladang kita." Tentu saja surat Abu Nawas untuk istrinya itu terlebih dahulu dibaca oleh Baginda Raja. "Oh, ternyata kamu menyembunyikan harta karun dariku, Abu Nawas," ucap Baginda Raja dalam hati. Dengan cepat Baginda Raja segera menyuruh puluhan prajuritnya untuk mencangkuli ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka pun berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong kepada mereka? Namun sang istri tidak berani bertanya kepada para prajurit tersebut. Ia hanya duduk sambil memperhatikan mereka. Setelah waktu menjelang maghrib, para prajurit itu pun kembali ke istana menghadap Baginda Raja. "Apakah kalian menemukan harta karunnya?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sudah kami cangkuli semua ladangnya, tapi kami tak menemukan apa-apa." Tidak lama kemudian datanglah prajurit penjaga penjara menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan surat lagi dari Abu Nawas untuk istrinya," kata prajurit sambil memberikan suratnya. Setelah Baginda membuka dan membacanya, ia pun berkata, "Kurang ajar Abu Nawas. Ia telah berhasil mengerjai aku dan prajuritku." Ternyata isi surat keduanya itu berbunyi, "Wahai istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus mencangkulnya." Karena tak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, Baginda Raja pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas. Salah satu menterinya bertanya kepada Baginda Raja, "Kenapa Paduka yang mulia melepaskan Abu Nawas?" Baginda Raja menjawab, "Kalau dia terus dipenjara sampai musim panen tiba, nanti yang ada malah prajurit saya yang memanen kentangnya, sedangkan dia enak-enakan duduk di penjara sambil menikmati hasilnya. Karena aku yakin dia pasti punya banyak siasat cerdik untuk melakukannya," ujar Baginda Raja. Kini Abu Nawas pun bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, tapi ia juga merasa khawatir.
karena sekarang Baginda sudah tidak lagi memakai perangkap untuk memenjarakan dirinya. Akan tetapi Baginda Raja langsung memenjarakannya. Dan Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda pasti sedang merencanakan sesuatu kepadanya. Namun untuk mengantisipasinya, Abu Nawas punya siasat yang lebih mengagumkan. Apakah siasat Abu Nawas itu? Siasatnya adalah Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai tukang meramal nasib orang. Sejak ia membuka praktek tersebut, rumahnya kini selalu penuh dengan para tamu pasien. Bahkan orang-orang terkenal dari negeri seberang juga ikut ngantri di rumah Abu Nawas untuk diramal nasibnya. Mendengar Abu Nawas mendadak terkenal menjadi ahli ramal, maka Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa khawatir. Baginda curiga, jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan. Maka tanpa pikir panjang, Abu Nawas ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dan tanpa alasan yang jelas, Baginda Raja memvonis Abu Nawas dihukum mati. Akan tetapi, semua ini sudah diperhitungkan oleh Abu Nawas. Dirinya tidak merasa gentar sama sekali. Setelah hari yang ditentukan tiba, Abu Nawas digiring ke tempat yang gantungan. Ia berjalan dengan wajah ceria dan penuh senyuman. Baginda Raja sendiri heran dengan tingkah Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, di saat-saat terakhirmu, kenapa kamu malah terlihat bahagia?" tanya Baginda penasaran. "Bagaimana saya tidak bahagia, Paduka Yang Mulia? Karena dimanapun saya berada, Baginda selalu setia menemaniku. Saya sangat beruntung mempunyai raja seperti Baginda," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Paduka Yang Mulia sudah tahu sendiri kan, kalau saya sudah terkenal sebagai peramal yang tidak pernah meleset. Dan menurut ramalan saya, 3 hari setelah kematian saya, maka Paduka akan menyusul saya di akhirat. Kita akan di sana bersama-sama Paduka Yang Mulia, dan saya bisa mengadukan perbuatan Paduka kepada para malaikat di sana." Spontan wajah Baginda langsung menjadi pucat. Ia pun terlihat takut dan gemetaran. "Prajurit, segera lepaskan Abu Nawas. Bawa dia kembali ke dalam penjara," perintah Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas tidak jadi dihukum mati. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas kembali berkata kepada prajurit, "Hei prajurit, sampaikan kepada Baginda Raja, kalau saya terus-terusan di sini, saya bisa sakit dan akhirnya saya mati. Itu artinya Baginda juga tidak lama lagi akan mati juga." Prajurit tersebut segera menyampaikan pesan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuat takut oleh Abu Nawas. Maka dengan segera ia membebaskan Abu Nawas. Untuk meyakinkan keselamatan Abu Nawas, Baginda Raja menyuruh beberapa prajurit untuk mengawalnya sampai rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas kembali berkata kepada para prajurit, "Hei para prajurit, kalian tahu sendiri kan, beberapa hari ini aku tidak bekerja. Di rumahku tidak ada hidangan sama sekali. Lalu kami sekeluarga mau makan apa? Saya bisa jatuh sakit dan meninggal karena hal ini. Sampaikan perkataan saya ini kepada Baginda Raja." Walhasil Baginda Raja pun kembali dibuatnya menjadi takut. Ia pun memerintahkan pengawal untuk memenuhi kebutuhan keluarga Abu Nawas, termasuk memberikan hidangan lezat setiap hari ke rumah Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.